Di balik setiap hubungan, ada cerita yang tersembunyi. Kisah tentang cinta, pengorbanan, dan kebebasan. Aku adalah seorang istri yang merasa terjebak, bukan karena cinta yang hilang, tetapi karena kebebasan yang dikekang. Setiap tahun, saat Idul Fitri tiba, aku selalu merasa terpisah dari keluarga karena suamiku melarangku untuk mudik. Apa yang terjadi di balik keputusan itu? Mengapa aku harus memilih antara suami dan keluarga? Kurung siku tutup. Ini adalah perjalanan tentang perjuangan dan pemahaman, di mana aku belajar untuk memperjuangkan kebebasanku, sementara dia belajar untuk menghargai pilihanku. Bagaimana jika kebahagiaan yang kita cari bukanlah tentang memenangkan perdebatan, tetapi tentang saling memberi ruang? Ikuti perjalanan kami, sebuah cerita tentang perubahan, kepercayaan, dan akhirnya kebebasan. Selamat datang di cerita yang akan membuatmu berpikir ulang tentang arti cinta, pengorbanan, dan kebebasan dalam sebuah pernikahan. Ini adalah kisahku, dan kisahmu mungkin saja sama. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Sudah lama menantikan momen Lebaran ini, kesempatan untuk berkumpul dengan keluarganya di kampung. Namun, harapannya pupus ketika suaminya, Arman, dengan tegas melarangnya pulang. Alasan yang diberikan Arman selalu sama, katanya tidak ada biaya yang cukup untuk perjalanan itu. Padahal, Nina tahu betul bahwa Arman baru saja membeli barang-barang mahal untuk dirinya sendiri. Hati Nina terasa sakit mendengar alasan yang menurutnya tidak masuk akal. Ia mencoba membujuk suaminya dengan mengatakan bahwa ia sangat merindukan orang tuanya, tetapi Arman tetap bersikeras dan menolak keras keinginannya. Setiap kali Nina mengutarakan keinginannya untuk mudik, pertengkaran selalu terjadi. Arman menganggap bahwa rumah tangga mereka lebih penting, dan menurutnya Nina tidak perlu bertemu keluarganya setiap tahun. Sementara itu, Nina hanya bisa menahan air mata dan mencoba mencari cara lain agar bisa tetap bertemu dengan keluarganya. Setiap panggilan telepon dari ibunya semakin membuat Nina merasa bersalah, apalagi ketika ibunya mengatakan bahwa ayahnya sedang tidak sehat. Ia merasa terjebak dalam pernikahan yang semakin membuatnya jauh dari kebahagiaan dan kasih sayang orang-orang yang menyayanginya. Malam itu, Nina termenung di dalam kamar, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Jika ia tetap mengikuti kehendak suaminya, itu berarti ia harus menahan rindu lagi untuk waktu yang tidak pasti. Namun, jika ia nekat pergi, ia takut akan konsekuensi yang harus ia hadapi. Hatinya berkecamuk, tetapi satu hal yang pasti, ia merasa tidak adil harus selalu menuruti keinginan suaminya tanpa mempertimbangkan kebahagiaannya sendiri. Perasaan kecewa mulai menggerogoti hatinya, dan ia bertanya-tanya, apakah ini kehidupan yang ingin ia jalani selamanya? Tekad yang mulai tumbuh keesokan harinya, Nina mencoba berbicara baik-baik dengan Arman. Ia mengutarakan kembali keinginannya untuk mudik dan menekankan betapa pentingnya momen ini bagi dirinya. Namun, Arman hanya tertawa kecil dan mengabaikan perasaan istrinya. Lebaran sama saja setiap tahun, kenapa harus mudik? Katanya dengan nada dingin. Nina merasa hatinya kembali hancur, tetapi kali ini ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mulai mencari cara agar bisa tetap pulang tanpa harus bertengkar dengan suaminya. Diam-diam, Nina menghubungi adiknya yang berada di kampung. Ia bercerita tentang keadaannya dan betapa ia ingin sekali pulang. Adiknya mengerti dan menawarkan bantuan, tetapi Nina masih ragu. Ia tahu jika ia nekat pergi tanpa izin suaminya, Arman bisa marah besar. Namun, di sisi lain, hatinya semakin kuat untuk tidak terus-menerus dikekang. Ia merasa bahwa haknya untuk bertemu keluarganya tidak boleh dirampas begitu saja. Saat malam tiba, Nina kembali merenung. Ia mencoba mengingat kembali alasan mengapa ia menikah dengan Arman dulu. Dulu, Arman adalah pria yang penuh perhatian dan pengertian. Namun, semakin lama pernikahan mereka berjalan, sikapnya berubah. Nina mulai bertanya-tanya, apakah Arman benar-benar mencintainya, atau hanya ingin mengendalikan hidupnya.
Ia mulai menyusun rencana kecil dalam pikirannya, karena ia tahu, jika ia terus diam, maka tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, ia tetap akan terkurung dalam larangan yang sama. Pencarian solusi malam itu, setelah Arman tertidur, Nina memutuskan untuk melanjutkan pencarian solusinya. Ia membuka aplikasi tiket online di ponselnya dan mulai mencari opsi perjalanan ke kampung halaman. Ia merasa tidak bisa lagi menunggu dan bergantung pada izin Arman. Nina merasa bahwa perjalanan ini adalah haknya sebagai seorang istri dan anak yang merindukan keluarganya. Sambil menunggu waktu yang tepat, ia mulai mencari informasi tentang transportasi dan bagaimana ia bisa menyembunyikan niatnya dari Arman. Beberapa hari berlalu, Nina merasa semakin yakin dengan keputusannya. Ia menghubungi teman-temannya yang sudah lama tidak ditemui dan memberitahukan rencananya untuk mudik. Beberapa dari mereka mendukung keputusannya, namun ada juga yang merasa Nina seharusnya lebih sabar dan tidak melawan suaminya. Nina merasa bingung dengan nasihat mereka, tetapi hatinya tetap pada keinginannya untuk pulang ke kampung halaman. Pagi itu, ketika Arman sudah berangkat kerja, Nina mengumpulkan keberaniannya untuk melaksanakan rencananya. Ia pergi ke stasiun bus dengan hati berdebar-debar, memikirkan konsekuensi dari keputusannya. Sambil menunggu bus, Nina berdoa agar ia tidak membuat keputusan yang salah dan berharap bisa kembali dengan tenang setelah Lebaran selesai. Perjalanan yang tampak sederhana bagi sebagian orang, namun bagi Nina, ini adalah sebuah langkah besar untuk mengambil kendali atas kehidupannya kembali. Nina menatap dengan cemas bus yang akan membawanya menuju kampung halaman. Hatinya berdebar-debar, takut akan konsekuensi yang akan ia hadapi setelah ini. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa lega. Ini adalah pertama kalinya ia merasa bebas, meskipun hanya untuk sementara. Setiap detik perjalanan seakan menjadi momen berharga baginya. Ia memikirkan ibunya yang sudah lama merindukannya, serta ayahnya yang mulai menua. Tidak ada yang lebih penting saat itu selain bertemu dengan keluarganya. Saat bus bergerak, Nina berusaha menenangkan pikirannya. Ia tahu bahwa Arman pasti akan marah besar begitu mengetahui kepergiannya, tetapi ia tidak bisa terus hidup dalam pengekangan. Ia merasa seperti terpenjara dalam rumah tangganya sendiri, dan kali ini, ia memilih untuk mendahulukan kebahagiaan pribadinya. Ia mengingatkan dirinya untuk tetap kuat dan tegar menghadapi apapun yang akan terjadi nanti. Tiba di kampung, suasana yang hangat menyambutnya. Ibunya hampir menangis ketika melihat Nina datang, sementara ayahnya menyambut dengan senyum lelah. Semua rasa penat dan takut yang Nina rasakan seakan terhapuskan oleh kasih sayang orang tuanya. Ia merasa sangat dihargai, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa ia kembali menemukan dirinya. Ia bertekad untuk menikmati waktu yang tersisa bersama keluarga, meskipun ia tahu, Arman pasti sedang mencari cara untuk menemukannya. Kebahagiaan yang Nina rasakan tidak berlangsung lama. Sehari setelah ia tiba di kampung, ponselnya berbunyi. Itu adalah pesan dari Arman, yang dengan tajam menanyakan keberadaannya. Nina mencoba mengabaikan perasaan bersalah dan membalas pesan itu dengan santai, mengatakan bahwa ia sedang bersama keluarga dan akan segera pulang. Namun, Arman tidak terima. Ia mengancam akan datang ke kampung untuk menjemput Nina, bahkan mengatakan bahwa ia tidak peduli jika harus membuangnya di tengah jalan. Nina merasa ketakutan, namun ia tidak ingin menyerah. Ibunya melihat ekspresi cemas Nina dan bertanya apa yang terjadi. Nina menceritakan semuanya, termasuk bagaimana Arman melarangnya mudik dan akhirnya ia melawan keinginannya. Ibunya memberi nasihat yang bijak, mengatakan bahwa terkadang dalam pernikahan, setiap orang perlu menjaga prinsip dan kebahagiaan diri sendiri. Ia juga mengingatkan Nina bahwa dalam hubungan, kedewasaan dan saling pengertian adalah kunci. Namun, Nina tetap merasa ragu tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Arman akhirnya memutuskan untuk benar-benar datang. Nina tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini, meskipun ia merasa ketakutan. Bagaimanapun juga, Arman adalah suaminya,
dan ia tidak bisa menghindar selamanya. Saat itu, ia memutuskan untuk berbicara jujur dengan Arman, meskipun ia tahu percakapan itu bisa berakhir buruk. Keputusan untuk pergi mudik sudah diambil, dan sekarang adalah waktu untuk menghadapi konsekuensinya. Setelah berhari-hari menikmati kehangatan kampung halaman, Nina tahu waktunya untuk menghadapi kenyataan sudah tiba. Arman akhirnya tiba di kampung halaman, dengan wajah marah yang tak bisa disembunyikan. Ia langsung mendatangi rumah orang tuanya tanpa basa-basi. Nina merasa hatinya berdebar-debar ketika melihat suaminya berdiri di depan pintu. Suasana yang semula hangat mendadak menjadi tegang. Arman tidak peduli dengan rasa hormat orang tua Nina, dan langsung menuntut agar ia segera pulang bersamanya. Nina berusaha tetap tenang. Ia menjelaskan dengan suara lembut bahwa ia hanya ingin merayakan Lebaran bersama keluarga, dan bukan untuk mengabaikan kewajibannya sebagai istri. Namun, Arman tidak bisa menerima alasan itu. Ia marah karena merasa dipermalukan, karena istrinya melanggar aturan yang telah ia buat. "Kamu melawan saya, Nina. Kamu tidak menghargai saya sebagai suamimu," teriak Arman dengan suara gemetar karena emosi. Nina terdiam. Ia tahu bahwa berbicara lebih banyak hanya akan memperburuk keadaan. Tetapi ia juga tahu bahwa selama ini, Arman selalu mendominasi hubungan mereka. Saat itu, ia merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran tak berujung. Ia mulai berpikir apakah pernikahannya masih bisa bertahan jika tidak ada perubahan. Perlahan, ia mengambil napas panjang dan berkata, "Saya tidak bisa hidup dalam pengekangan ini lagi, Arman. Saya juga berhak bahagia." Arman mendengarkan kata-kata Nina, tetapi hatinya tetap keras. Ia merasa terhianati dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nina melawan keinginannya. Namun, kali ini, Nina tidak mundur. Ia mengungkapkan semua perasaannya yang selama ini terpendam. Ia menjelaskan bahwa ia ingin merasakan kebebasan, bahwa ia juga berhak untuk membuat keputusan sendiri, dan bahwa hubungan ini harus seimbang. "Jika kita ingin bersama, kita harus saling mendukung, bukan mengendalikan," kata Nina dengan tegas. Pertengkaran mereka berlangsung cukup lama. Arman tidak bisa menerima perubahan yang terjadi pada Nina. Ia merasa bahwa istrinya mulai menentang dan menginginkan kebebasan yang tidak bisa ia beri. Sementara itu, Nina merasa bahwa selama ini ia hanya mengikuti apa yang dikatakan Arman, tanpa bisa menentukan pilihan untuk dirinya sendiri. Perasaan tertekan itu telah membuatnya merasa kehilangan identitasnya sebagai individu. Di tengah pertengkaran yang semakin memanas, Nina menyadari satu hal penting. Meskipun Arman tidak menerima pilihannya, ia tahu bahwa ia sudah membuat keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang suaminya yang mengendalikan segala sesuatunya. Dengan berat hati, Nina memutuskan untuk mengambil langkah berani ini, meskipun ia tahu akan ada banyak hal yang harus ia hadapi setelahnya. Keputusan Nina untuk melawan Arman tidaklah mudah. Meski hatinya merasa lega karena bisa berbicara jujur, perasaan takut dan bersalah tetap menyelimuti dirinya. Arman yang marah akhirnya meninggalkan rumah orang tua Nina dan kembali ke kota, tetapi Nina tahu bahwa masalah ini belum berakhir. Ia masih harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Malam itu, setelah berkelahi dengan suaminya, Nina duduk sendirian di kamar, memikirkan kembali perasaannya. Ada rasa bersalah yang tak bisa ia sembunyikan, tetapi juga ada rasa lega yang tidak bisa ia pungkiri. Ia merenung sejenak tentang pernikahannya. Apa yang salah dalam hubungan mereka? Kenapa ia merasa selalu terjebak? Apakah Arman benar-benar mencintainya, atau hanya menginginkan seorang istri yang bisa tunduk pada semua keinginannya? Nina merasa semakin kesulitan untuk menemukan jawabannya. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus menjalani kehidupan yang membuatnya merasa terkekang. Ia ingin menjadi dirinya sendiri, meskipun itu berarti harus menghadapi perasaan dan tantangan yang lebih besar. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nina menerima pesan singkat dari Arman. Isinya singkat,
namun penuh amarah, kamu bisa saja pergi, tetapi ingat, kamu akan menyesal. Hubungan kita tidak akan pernah sama lagi. Nina membaca pesan itu dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam pernikahannya, dan meskipun hatinya berat, ia tahu bahwa ia harus menghadapinya. Hari-hari berlalu setelah pertemuan dengan Arman, dan Nina merasa tertekan dengan keadaan yang terus memburuk. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan Arman, ia merasa seperti berbicara dengan tembok. Arman yang sebelumnya penuh perhatian kini berubah menjadi sosok yang penuh kemarahan dan kebencian. Ia merasa tidak ada lagi ruang untuk berdiskusi dengan baik, hanya ada perdebatan dan hujatan. Nina mulai merasa bahwa mereka tidak lagi berbicara dengan hati, melainkan hanya berhadapan dengan egonya masing-masing. Nina mulai mencari cara untuk menenangkan pikirannya. Ia merasa bahwa pernikahannya sedang berada di ujung tanduk, dan ia harus segera membuat keputusan besar. Apakah ia akan terus berjuang untuk mempertahankan hubungan yang semakin hancur, ataukah ia harus merelakan semuanya? Perasaan bingung itu terus menggerogoti hatinya, tetapi satu hal yang ia ketahui pasti adalah, ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan pengekangan. Ia ingin memiliki ruang untuk dirinya sendiri, untuk merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Suatu malam, Nina memutuskan untuk keluar rumah dan pergi ke tempat yang tenang, sebuah taman kecil yang sering ia kunjungi untuk menenangkan pikiran. Di sana, ia duduk di bangku panjang, merenung dan mencoba mencari jawabannya. Hembusan angin yang sejuk membawa kedamaian ke dalam hatinya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Nina merasa dirinya bisa bernapas dengan bebas. Ia tahu bahwa hidupnya harus berubah, dan ia tidak akan takut untuk mengambil langkah berani meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit. Setelah malam yang penuh renungan itu, Nina merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia memutuskan untuk berbicara lagi dengan Arman, tetapi kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Ia ingin Arman tahu bahwa perasaannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kebisuan. Nina tahu bahwa ia tidak bisa terus berkompromi dengan dirinya sendiri hanya demi menjaga perasaan suaminya. Saat mereka bertemu di rumah, Nina mencoba untuk berbicara dengan Arman dengan cara yang berbeda. Arman, saya menghargai apa yang telah kita bangun bersama. Tetapi, saya tidak bisa lagi merasa terkekang dalam pernikahan ini. Saya butuh kebebasan, saya butuh ruang untuk menjadi diri saya sendiri. Saya ingin kita bisa saling menghargai dan mendukung, bukan mengendalikan satu sama lain, ujar Nina dengan tegas. Arman terdiam sejenak, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia merasa terkejut dengan perubahan Nina yang selama ini ia anggap tak pernah berani melawan. Namun, di sisi lain, ia juga merasa terdesak. Tidak pernah dalam hidupnya ia menyangka bahwa istrinya akan berani berbicara sekeras itu. Ternyata, Nina sudah berubah. Dan perubahan itu membuatnya bingung. Tetapi untuk pertama kalinya, Arman merasakan betapa pentingnya kata-kata istrinya, meskipun ia tidak sepenuhnya bisa menerima semuanya. Setelah percakapan yang menegangkan itu, Nina merasa sedikit lega meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Arman tetap diam, seolah mencerna kata-kata yang baru saja ia ucapkan. Meskipun begitu, Nina merasa bahwa ia telah menyampaikan perasaan yang sudah lama terpendam. Ia tidak ingin menjadi istri yang selalu menuruti perintah suaminya tanpa bisa mengekspresikan dirinya. Ia tahu bahwa perubahan ini tidak akan mudah, tetapi setidaknya ia sudah mengambil langkah pertama untuk meraih kebebasannya. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka terasa canggung. Arman mulai menunjukkan sikap dingin dan sering menghindar dari percakapan yang lebih dalam. Nina mencoba untuk memberi ruang bagi suaminya, berharap Arman akan mengerti bahwa perubahan ini bukan untuk menghancurkan pernikahan mereka, tetapi justru untuk memperbaiki dan menjadikannya lebih sehat. Nina menyadari bahwa meskipun ia ingin Arman berubah, ia juga harus siap menerima kenyataan bahwa tidak semua orang bisa menerima perubahan dengan cepat. Namun,
ia tetap berusaha untuk bersabar dan memberi waktu bagi dirinya dan suaminya, N. Di tengah ketegangan itu, Nina mulai memikirkan apa yang seharusnya ia lakukan untuk dirinya sendiri. Ia tidak bisa lagi hanya bergantung pada Arman untuk kebahagiaannya. Ia mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti berbicara dengan teman-temannya, kembali mengejar hobi yang sempat ia lupakan, dan merencanakan masa depannya dengan lebih mandiri. Meskipun pernikahannya masih dalam ketegangan, ia merasa dirinya lebih kuat dari sebelumnya. Ia mulai percaya bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam dirinya sendiri, dan itu adalah hal yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Minggu demi minggu berlalu, dan Nina semakin merasakan perbedaan yang mencolok dalam hubungan mereka. Arman, meskipun jarang berbicara, terkadang menunjukkan sisi kepedulian yang lebih dari sebelumnya. Namun, sikapnya yang kadang dingin dan acuh membuat Nina bertanya-tanya apakah ia bisa benar-benar menerima perubahan tersebut. Bagaimanapun juga, Nina tahu bahwa pernikahannya tidak bisa dipaksakan untuk kembali seperti semula. Ia merasa ada jurang yang terbentuk antara mereka, sebuah kesenjangan yang sulit dijembatani. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Arman mengubah sikapnya. Ia mengajukan pertanyaan yang membuat Nina terkejut, "Apakah kamu benar-benar bahagia seperti ini, Nina?" Suara Arman terdengar lebih lembut daripada sebelumnya, namun penuh ketegangan. Nina menatap suaminya, mencoba mencari jawaban yang tepat untuk situasi yang semakin sulit. "Aku tidak tahu, Arman," jawab Nina pelan. "Aku ingin kita berdua bahagia, tetapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan pengekangan. Aku ingin kita memiliki hubungan yang saling menghargai, bukan saling mengendalikan. Aku ingin menjadi diriku sendiri." Nina merasa kata-katanya berat, tetapi ia tahu itu adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh mereka berdua. Setelah percakapan yang penuh emosi itu, Nina merasa hatinya sedikit lebih ringan. Meskipun belum ada keputusan yang pasti, ia merasa telah memberi suaminya kesempatan untuk melihat perasaannya dengan lebih jelas. Namun, ia juga tahu bahwa masalah ini belum selesai. Perubahan dalam hubungan mereka bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Mereka berdua harus belajar untuk beradaptasi dengan keadaan baru ini. Nina mulai menyadari bahwa meskipun Arman masih enggan untuk membuka hati sepenuhnya, ia telah menciptakan ruang untuk perubahan. Arman mulai lebih sering mengajak Nina berbicara, meskipun topik yang dibahas masih terasa sensitif dan kadang menyakitkan. Namun, bagi Nina, setiap percakapan adalah langkah kecil menuju pemulihan hubungan mereka. Di sisi lain, Nina merasa lebih kuat. Ia menemukan kembali dirinya yang hilang, yang selama ini terkubur di bawah bayang-bayang suaminya. Ia mulai mengejar karir yang sempat ia tinggalkan, dan bahkan mulai merencanakan perjalanan sendiri untuk mengisi kekosongan yang ia rasakan. Perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa menemukan kedamaian dalam ketidaksempurnaan pernikahannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia yakin bahwa ia akan siap menghadapinya. Suatu hari, Nina memutuskan untuk menghadapi Arman sekali lagi. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membuka hati dan membicarakan masa depan mereka. Tanpa perasaan takut, ia mengajak Arman berbicara di luar rumah, di sebuah kafe yang mereka kunjungi saat masih baru menikah. Di sana, Nina berkata, "Arman, aku ingin kita jujur satu sama lain. Aku ingin kita memperbaiki hubungan ini, tetapi aku juga ingin tahu apakah kamu masih mau berjuang bersama aku." Arman terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Nina. Kemudian, ia menatap istrinya dengan tatapan yang berbeda, seolah melihat Nina dengan cara yang baru. "Aku tidak tahu, Nina," jawabnya dengan suara pelan. "Aku merasa kita sudah terlalu jauh terpisah. Tapi aku juga tidak bisa membayangkan hidup tanpamu." Nina merasa hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tetapi ia juga tidak ingin menyerah begitu saja. "Kita harus mulai dari awal, Arman.
Kita harus bisa saling mendukung dan memberi ruang untuk berubah. Aku tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, ujar Nina dengan keyakinan. Arman akhirnya mengangguk, meskipun ragu. Ia tahu bahwa pernikahan mereka membutuhkan waktu dan usaha yang lebih. Namun, ada harapan kecil yang muncul dalam hatinya bahwa, mungkin, mereka masih bisa memperbaiki semuanya. Setelah percakapan panjang itu, hubungan Nina dan Arman mulai menunjukkan sedikit perubahan. Walaupun tidak langsung mengubah segalanya, keduanya mulai berusaha memperbaiki diri dan saling memahami. Arman mulai lebih sering mendengarkan Nina, dan meskipun terkadang ia merasa tertekan, ia mulai berusaha untuk lebih terbuka terhadap perasaan istrinya. Nina merasa ada harapan kembali dalam pernikahannya, meskipun ia tahu bahwa proses ini akan memakan waktu. Pada suatu hari, Arman mengajak Nina untuk pergi makan bersama, seperti yang mereka lakukan saat pertama kali jatuh cinta. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, tentang kehidupan mereka yang dulu dan bagaimana mereka ingin melanjutkan hidup bersama. Meski obrolan mereka tidak selalu membicarakan masalah besar, tetapi itu adalah tanda bahwa mereka mulai menemukan cara untuk kembali membangun hubungan mereka. Nina merasa sedikit lega setelah makan malam itu. Ia tahu bahwa kepercayaan yang sempat hilang tidak akan bisa diperbaiki dalam semalam, tetapi ada langkah kecil yang bisa mereka ambil untuk memulai kembali. Ia merasa bahwa ia dan Arman sudah berada di jalan yang benar, meskipun tidak mudah untuk berjalan di atasnya. Yang terpenting, mereka berdua mulai belajar untuk saling memberi ruang dan menghargai kebutuhan masing-masing. Meski hubungan mereka perlahan membaik, Nina merasa ada tekanan yang datang dari luar. Keluarga dan teman-teman dekat mereka mulai menyadari adanya perubahan dalam dinamika hubungan Nina dan Arman. Beberapa dari mereka mencoba memberi saran, baik yang membangun maupun yang meragukan. Nina merasa bingung, karena di satu sisi ia ingin mendengarkan orang-orang terdekatnya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa hanya dia dan Arman yang benar-benar memahami apa yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Salah seorang teman dekat Nina, Lisa, mendekatinya suatu hari dan bertanya dengan khawatir, "Nina, apa kamu benar-benar merasa ini akan berhasil? Kalau aku jadi kamu, aku nggak tahu apakah aku bisa terus bertahan di situasi kayak gitu." Nina menatap Lisa dan tersenyum kecil, meskipun hatinya terasa berat. "Aku tahu ini tidak mudah, Lisa. Tapi aku sudah membuat keputusan untuk mencoba memperbaikinya. Aku ingin mempercayai Arman, dan aku ingin dia mempercayai aku juga. Ini tentang kita berdua, bukan tentang apa yang orang lain pikirkan." Lisa hanya mengangguk, meskipun masih terlihat ragu. Nina tahu bahwa dukungan dari luar bisa sangat mempengaruhi pikirannya, tetapi ia bertekad untuk terus berjuang demi pernikahannya. Ia harus membuktikan bahwa ia dan Arman bisa melewati ujian ini bersama, meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan. Waktu terus berlalu, dan meskipun kadang perasaan ragu datang, Nina merasa semakin percaya diri dengan keputusan yang telah ia buat. Arman mulai menunjukkan perhatian yang lebih besar, tidak hanya dalam kata-kata tetapi juga dalam tindakan. Ia mulai memberi Nina lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri, dan bahkan mulai merencanakan kegiatan bersama yang sederhana namun berarti, seperti berlibur ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Mereka memutuskan untuk mengunjungi sebuah kota kecil yang penuh dengan keindahan alam. Selama perjalanan itu, Nina dan Arman mulai berbicara lebih banyak tentang impian dan harapan mereka. Mereka berbicara tentang hal-hal yang dulu mereka lupakan, tentang masa depan yang mereka impikan bersama. Meskipun masih ada ketegangan yang tersisa, mereka mulai menciptakan kenangan baru yang akan memperkuat hubungan mereka. Di tengah perjalanan, Arman menggenggam tangan Nina dan berkata, "Aku tahu kita banyak menghadapi rintangan, Nina, tapi aku ingin kita terus berjalan bersama. Aku ingin memperbaiki segalanya." Nina tersenyum, merasakan kehangatan dalam hatinya. "Aku juga, Arman. Aku ingin kita bisa saling mendukung, bukan hanya dalam keadaan baik, tapi juga saat kita menghadapi kesulitan."
Disinilah Nina merasa bahwa pernikahannya mungkin bisa kembali menemukan jalan yang benar. Mereka mulai berbicara dengan lebih terbuka, saling mendengarkan, dan berkomitmen untuk tidak menyerah begitu saja. Setelah perjalanan yang menyegarkan itu, Nina dan Arman merasa seolah-olah mereka telah melewati ujian terbesar dalam hubungan mereka. Meski masih ada banyak hal yang harus mereka selesaikan, mereka merasa lebih dekat dan lebih memahami satu sama lain. Arman mulai lebih memperhatikan kebutuhan emosional Nina, dan Nina juga semakin terbuka dengan perasaannya. Mereka saling belajar untuk menjadi pasangan yang lebih baik, lebih dewasa, dan lebih penuh pengertian. Mereka berdua memutuskan untuk menjalani kehidupan yang lebih seimbang, dengan lebih banyak menghargai waktu bersama dan memberi ruang untuk pribadi masing-masing. Arman mulai lebih mendukung Nina dalam mengejar impian-impian kecilnya, dan Nina pun merasa bahwa ia bisa lebih mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka berdua tahu bahwa pernikahan mereka tidak akan pernah sempurna, tetapi mereka siap untuk berjuang bersama demi kebahagiaan mereka. Nina merasa lebih kuat dari sebelumnya, dan ia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka masih panjang, mereka sudah menemukan fondasi yang kokoh untuk masa depan mereka. Mereka tidak akan lagi terjebak dalam bayang-bayang peraturan dan larangan, Mel. Seiring berjalannya waktu, Nina dan Arman mulai menyadari bahwa meskipun mereka telah melalui banyak hal bersama, perbedaan tetap ada di antara mereka. Tidak semuanya bisa diselesaikan dalam satu malam atau dengan satu percakapan. Ada banyak hal yang perlu dipelajari, dan mereka harus menghargai perbedaan masing-masing untuk bisa hidup berdampingan dengan damai. Namun, perbedaan itu tidak lagi menjadi penghalang yang memisahkan mereka, melainkan tantangan yang mereka hadapi bersama. Nina seringkali merasa bahwa ia tidak selalu sepenuhnya dipahami oleh Arman, dan demikian pula sebaliknya. Meskipun demikian, mereka mulai belajar untuk menerima kenyataan itu. Arman mulai lebih sabar dalam mendengarkan Nina, dan Nina pun berusaha lebih sabar dalam memahami perasaan suaminya. Mereka berdua tahu bahwa komunikasi yang baik adalah kunci utama untuk bisa bertahan dan berkembang sebagai pasangan. Pada suatu malam, setelah makan malam yang tenang bersama, Nina mengatakan kepada Arman, "Aku tahu kita tidak sempurna, Arman. Tapi aku percaya kita bisa menciptakan kedamaian meskipun kita berbeda. Kita hanya perlu belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan itu." Arman menatapnya dengan lembut, mengangguk setuju. "Aku juga percaya itu, Nina. Kita bisa melakukannya jika kita saling berusaha dan saling menghargai." Akhirnya, Nina dan Arman sampai pada titik di mana mereka tidak lagi berfokus pada larangan atau hal-hal yang mengikat mereka. Mereka belajar untuk saling memberi ruang, baik dalam hal kebebasan pribadi maupun kebebasan untuk membuat keputusan. Arman kini lebih mendukung keputusan Nina untuk melakukan apa yang ia inginkan, termasuk pergi mudik untuk bertemu keluarganya, meskipun awalnya itu adalah hal yang ia larang. Mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan satu sama lain tidak harus datang dengan pengorbanan yang berlebihan, melainkan dengan saling mendukung dan memberi kebebasan. Pada suatu pagi, setelah Arman memberitahunya bahwa ia bisa pergi mudik untuk pertama kalinya tanpa rasa khawatir, Nina merasa seolah beban berat yang selama ini mengikatnya terlepas begitu saja. Ia menyadari bahwa perjalanan ini, baik yang penuh dengan konflik maupun yang penuh dengan kebersamaan, telah mengajarkannya banyak hal. Tidak hanya tentang cinta dan kesetiaan, tetapi juga tentang kebebasan dalam berkomunikasi, menghargai satu sama lain, dan memberi ruang untuk berkembang. Sebelum Nina berangkat mudik, mereka duduk bersama, menikmati secangkir kopi di pagi yang tenang. "Terima kasih, Arman," kata Nina dengan tulus. "Terima kasih karena akhirnya memberi aku kebebasan untuk kembali bertemu keluargaku tanpa rasa takut atau cemas." Arman tersenyum, menggenggam tangannya, dan menjawab, "Kamu layak mendapatkan kebahagiaan itu, Nina. Aku ingin kita bisa bahagia bersama, meskipun jalannya tidak selalu mudah." Nina tersenyum lega, merasa bahwa perjalanan panjang yang mereka lalui akhirnya membawa mereka ke titik yang lebih baik. Kini,
Mereka siap memulai babak baru dalam pernikahan mereka, lebih dewasa dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Setiap perjalanan dalam pernikahan memiliki ujian tersendiri, dan kami pun tidak terkecuali. Dulu, aku merasa terjebak dalam larangan, namun kini, aku mulai memahami bahwa kebahagiaan tak selalu datang dengan cara yang sama. Terkadang, ia datang ketika kita belajar untuk memberi ruang, menghargai satu sama lain, dan yang terpenting, membuka hati untuk perubahan. Seiring berjalannya waktu, aku dan Arman belajar bahwa cinta bukan tentang mengontrol, tapi tentang memberi kepercayaan. Tentang bagaimana kita saling mendukung, meski berbeda. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa kebebasan dan cinta bisa hidup berdampingan. Keputusan untuk pergi mudik tidak lagi menjadi alasan perpecahan, melainkan sebuah simbol kebebasan dan saling pengertian. Semoga kisah kami bisa menjadi pelajaran bahwa setiap hubungan memerlukan waktu, kompromi, dan kerja keras. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Jika kamu merasa ada bagian dari kisah ini yang bisa kamu ambil pelajaran, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Kita semua belajar, tumbuh, dan terus berjalan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tetap terhubung dengan cerita kami yang masih terus berlanjut. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga kamu selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang kamu ambil. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.